Shalom Bapak Ibu, saudara yang dikasih Tuhan. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Amin. Karena kita punya Allah yang luar biasa. Puji nama Tuhan. Kita bersyukur malam hari ini kita boleh berjumpa kembali di dalam persekutuan doa. Kiranya kita akan mempersiapkan hati kita untuk kita masuk di dalam hadirat Tuhan, bersekutu bersama untuk memuji, menyembah Tuhan, dan juga untuk mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Mari kita akan tundukkan kepala sebelum mulai ibadah kita. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan buat malam hari ini. Kau sudah kumpulkan kami Tuhan di rumah-Mu, di tempat ini. Kami bersyukur Tuhan buat kekuatan, kesehatan yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Kami juga bersyukur Tuhan buat saudara-saudara kami yang mengikuti secara online. Kami percaya Tuhan mereka juga dalam keadaan baik-baik dan sehat selalu Tuhan Yesus. Terima kasih buat kasih dan kebaikan Tuhan. Terima kasih buat kemurahan dan anugerah Tuhan. Sehingga kami Tuhan Yesus boleh ada sampai hari ini karena anugerah-Mu, karena kasih karunia-Mu. Terima kasih Bapa, kami akan memuji Engkau, kami akan menyembah Engkau Tuhan. Kau berkati ibadah ini Tuhan Yesus. Ambil alih Tuhan seluruh acara Tuhan Yesus. Biarlah Engkau sendiri yang beracara pada malam hari ini dengan bebasnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan naikkan pujian bahwa kita punya Allah yang besar. Dia memiliki kuasa yang besar. Amin. Haleluya. Kita besar, Dia sungguh sangat besar. Dia memiliki kuasa besar, Dia besar. Segala sesuatu tercipta, tiada mustahil bagi Dia. Ku miliki Allah yang besar, Dialah yang terbesar. Allah kita besar, Allah kita besar, Dia sungguh amat besar. Karena
Tuhan, hanya bagi Dia segala kemuliaan, segala kehormatan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Hari Bapak Ibu kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Haleluya Tuhan. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku.
Yesus, kuat kami Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Kami percaya Tuhan. Kami aman dalam-Mu. Shalom Bapak Ibu Saudara, juga saudara-saudara yang banyak mengikuti ibadah doa secara online. Biarlah malam hari ini bukan jadi malam yang biasa, karena Tuhan selalu memberikan yang terbaik bagi kita. Yang percaya katakan amin. Bagaimana sikap hati kita boleh menyenangkan hati Tuhan. Bagaimana kita bisa minta kepada Tuhan, diberikan hikmat, pengertian supaya kita boleh mengerti setiap firman Tuhan. Supaya apa yang mungkin selama ini kita pikirkan Tuhan baik, ternyata Tuhan sudah menyediakan jauh lebih baik daripada apa yang kita pikirkan. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, kita dalam kehidupan di dunia ini sudah mengalami pertumbuhan. Dari seorang anak bayi menjadi anak-anak, menjadi remaja, menjadi anak muda, menjadi orang tua, dan akhirnya menjadi orang lanjut usia. Dan semua itu terjadi pertumbuhan Bapak Ibu Saudara. Dan pertumbuhan terjadi karena ada kesehatan. Betapa pentingnya kesehatan. Ya. Banyak orang ketika merasa tubuhnya sakit, dia pergi ke dokter, dia harus melakukan usahanya, membeli obat, mengikuti saran-saran dokter, bahkan juga mungkin pantang untuk makan makanan tertentu yang membuat tubuhnya sakit. Semua orang ingin sehat. Bapak Ibu juga ingin sehat. Yang mau sehat katakan amin. Saudara yang kasih Tuhan, bukan hanya kita yang ingin sehat, tetapi Tuhan juga kita sehat, ingin kita sehat. Amin. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara jangan pikir seolah-olah kesehatan itu menjadi keinginan kita sendiri. Tapi kesehatan itu adalah juga kehendak Tuhan dalam hidup kita. Sehingga Bapak Ibu Saudara percayalah, kenapa Tuhan ciptakan kita tubuh yang begitu sempurna. Saya rasa Bapak Ibu mungkin kalau kita belajar atau kita mendengarkan seorang ahli anatomi tubuh, maka kita akan semakin kagum akan kebesaran Tuhan. Bagaimana seluruh tubuh kita, katakanlah yang paling sederhana, yang paling kecil pun sampai hari ini tidak ada yang bisa dibuat oleh manusia. Itulah kebesaran Tuhan. Amin. Dan Bapak Ibu Saudara justru lebih daripada itu kita mendengar dan mungkin kita juga sudah mengalami, kita sakit disembuhkan Tuhan. Artinya ada perubahan dalam hidup kita. Kenapa kita bisa sehat? Itu karena ada daya tahan tubuh dalam hidup kita. Kenapa kita bisa sembuh dari sakit kita? Karena daya tahan tubuh kita ini bekerja. Daya tahan tubuh kita yang akhirnya menekan atau menghancurkan segala bagian-bagian penyakit itu. Sehingga akhirnya penyakit itu hilang dalam hidup kita. Batuk, pilek, atau sesak nafas, atau mungkin pusing, atau mungkin badan terasa kaku. Dan kita sudah pernah mengalami itu bagaimana ketika kita akhirnya berdoa, percaya kepada Tuhan, Tuhan jamah dan kita menjadi sembuh. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, tanpa kita sadar, Tuhan memberkati kita dengan tubuh yang baik. Oleh sebab itu, marilah kita selalu mengucap syukur kepada Tuhan buat tubuh yang Tuhan berikan bagi kita. Kita hidup harus lebih banyak bersyukur kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau tubuh ini saja begitu baik dan sempurna untuk menolong kehidupan kita, untuk kita bisa melakukan aktivitas di dunia, saya yakin dan percaya Tuhan juga menyiapkan organ-organ tubuh rohani dalam hidup kita. Organ-organ rohani dalam tubuh kita. Supaya kita menjadi siap ketika seperti tubuh kalau ada virus, ada bakteri, kita tidak tahu. Waktu kita bertemu, waktu kita keluar rumah, virus itu sudah ada di luar sana. Tapi orang yang punya daya tahan yang tubuh, maka bakteri virus itu sekalipun mungkin masuk dalam tubuh kita, tapi dia dikalahkan, dihancurkan oleh daya tahan tubuh ini. Ini juga terjadi dalam organ-organ rohani kita Bapak Ibu Saudara. Sekarang ini kita hidup, media sosial, banyak berita, semua bisa membuat tiruan-tiruan. Firman Tuhan sudah mengatakan hati-hati di zaman akhir akan banyak serigala berbulu domba. Akan ada penyesat-penyesat di sekitar kita. Banyak sekarang TikTok, Instagram, ataupun vlog atau apa saja
yang mungkin dikemas seperti berdasarkan kebenaran Tuhan dan mengajarkan sesuatu yang baru, sesuatu yang berbeda, dan mungkin kadang-kadang orang lebih suka. Ya, contoh Bapak Ibu Saudara, sekarang katakanlah perpuluhan, ini menjadi debatable di sana, di dalam media sosial. Dikatakan, ada orang mengatakan itu perjanjian lama, itu sudah tidak berlaku. Bapak Ibu Saudara, kita tidak belajar atau kita tidak mendasarkan iman kita kepada apa yang kita dengar atau apa yang kita terima dari manusia. Tetapi kembali kepada firman Tuhan, kembali dalam pimpinan kuasa Roh Kudus, maka kita tidak akan tersesat. Saudara yang kasih Tuhan, mari kita akan melihat pada malam hari ini firman Tuhan dalam Amsal pasal yang ke-10. Amsal pasal yang ke-10 ayat yang ke-27. Saya senang kita mau baca sama-sama dalam Amsal pasal yang ke-10 ayat yang ke-27 sampai ayat yang ke-29. 1, 2, dan 3. Takut akan Tuhan memperpanjang umur, tetapi tahun-tahun orang fasik diperpendek. Harapan orang benar akan menjadi sukacita, tetapi harapan orang fasik menjadi sia-sia. Jalan Tuhan adalah perlindungan bagi orang yang tulus, tapi kebinasaan bagi orang yang berbuat jahat. Ayat 31 ayat lagi. Orang benar tidak terombang-ambing untuk selama-lamanya, tetapi orang fasik tidak akan mendiami negeri. Saudara yang kasih Tuhan, kita akan lihat ayat 27. Takut akan Tuhan. Orang yang memiliki iman yang sehat, itu memiliki ciri takut akan Tuhan. Jadi hari ini Bapak Ibu Saudara, sederhana bagi kita sebagai orang percaya, apakah kita masih memiliki sikap takut akan Tuhan dalam hidup kita? Ciri orang yang tidak takut akan Tuhan adalah dia tidak mengasihi Tuhan. Dia tidak berpikir untuk menyenangkan Tuhan. Dia berpikir dia bisa, dia mampu, atau mungkin dia bisa melakukan apa saja tanpa pertolongan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan, sekalipun dia mampu, sekalipun dia mungkin punya keahlian lebih daripada yang lain, tetapi dia selalu berharap, selalu mengandalkan Tuhan sebelum dia melakukannya. Saudara yang kasih Tuhan, satu contoh. Kita semua mungkin bisa naik sepeda, atau bisa naik motor, atau bisa naik mobil. Orang yang takut akan Tuhan, ketika dia mau mengendarai motor, sepeda, ataupun mobil, ketika dia mau memulai, dia berkata, Tuhan, tolong lindungi saya. Orang yang takut akan Tuhan akan selalu berdoa, minta keselamatan kepada Tuhan, minta perlindungan daripada Tuhan. Tapi orang yang gak takut sama Tuhan, ya udah biasa. Naik sepeda, naik motor, itu udah setiap hari. Bahkan mungkin saudara merasa mampu dengan gaya-gaya yang lebih daripada yang seharusnya, gaya-gaya normal, ya, abnormal atau nggak normal, ya. Saudara yang kasih Tuhan, akibatnya apa? Kalau kita lihat, ada resiko kecelakaan yang terjadi di sekitar kita. Ada banyak kejadian-kejadian, sebenarnya Bapak Ibu Saudara, kalau orang yang dekat sama Tuhan, saya mau mengetuk hati Bapak Ibu Saudara untuk konsentrasi dan dengarkan. Orang yang dekat dengan Tuhan akan ngerti bagaimana Tuhan berbicara melalui kejadian-kejadian hidup kita. Waktu kita keluar dari jalan Tuhan, maka ada teguran-teguran. Akan ada tanda-tanda yang mengingatkan kepada kita. Baik itu suara hati kita, baik itu hikmat yang Tuhan taruh dalam pikiran kita. Semua akan membuat kita akhirnya menyadari, oh saya salah. Dan bukan hanya menyadari Bapak Ibu Saudara, tapi kita harus melangkah untuk minta ampun kepada Tuhan dan kembali hidup mengandalkan Tuhan. Dikatakan takut akan Tuhan memperpanjang umur. Orang yang gak takut akan Tuhan, dia pikir hidupnya bisa melakukan apa saja. Udahlah gak peduli. Saudara yang kasih Tuhan, waktu pandemi COVID-19 Bapak Ibu Saudara. Ada 3 kelompok orang sebenarnya. Yang pertama, dia selalu pakai masker Bapak Ibu Saudara. Selalu proteksi dalam bagian-bagian organ tubuhnya. Pakai sarung tangan, punya obat desinfektan. Semua baik Bapak Ibu Saudara. Saya tidak menjelekkan hal itu. Itu hanya
peristiwa-peristiwa yang terjadi. Tapi bagi orang yang takut akan Tuhan, dia tidak perlu terlalu dikuasai oleh ketakutan itu. Bukan juga berarti dalam kelompok yang kedua, terlalu bebas. Nggak mau pakai masker, nggak hati-hati, nggak menjaga kebersihan. Ini juga salah Bapak Ibu Saudara. Tapi orang yang takut akan Tuhan, dia akan pakai masker, dia akan menjaga. Tapi dia berkata dalam hatinya, kalau Tuhan melindungi, maka dia akan terlindung. Kalau memang Tuhan izinkan dia terkena, terpapar oleh penyakit ini, dia percaya Tuhan tetap berkuasa untuk menyembuhkan. Dia tidak takut, kalaupun sampai akhirnya nyawanya harus terambil, dia yakin rumah di surga sudah disediakan oleh Tuhan. Itulah orang yang takut akan Tuhan. Dia berhati-hati, tetapi dia tidak berlebihan. Tidak juga ugal-ugalan Bapak Ibu Saudara. Ya. Orang yang memiliki iman yang sehat, itu akan memiliki harapan kepada Tuhan. Ayat 28 mengatakan, harapan orang benar akan menjadi sukacita. Harapan orang benar akan menjadi sukacita. Bukan PHP, bukan pemberi harapan palsu. Yang namanya harapan itu akhirnya menjadi kenyataan. Dan ketika kenyataan, maka itu mendatangkan sukacita. Contoh Bapak Ibu Saudara, orang yang berharap ketika dia bekerja, maka apalagi ini sudah mulai akhir bulan, pasti orang saudara-saudara yang bekerja senang. Wah, sebentar lagi akan ada transfer nih. Ya. Harapannya setelah dia kerja 1 bulan, maka dia akan mendapatkan hasil. Bagaimana Bapak Ibu Saudara? Kalau tiba-tiba diperiksa rekeningnya, internet bankingnya, waduh, angkanya tetap sama, nggak berubah seperti kemarin, ya, tipis, ya, nolnya sedikit, ya. Waduh, ini nggak bisa ditarik lagi nih pakai ATM, gawat Bapak Ibu Saudara. Terus ditunggu lagi, dan ternyata akhirnya dia tanya sama kantornya, Pak, Bu, kok saya belum ditransfer ya gitu. Oh ya, memang kamu nggak ditransfer. Kamu kalau mau kerja di sini boleh kerja, tapi kamu jangan berharap kamu akan dapat upah. Waduh, itu harapan yang tidak menjadi kenyataan, mengerikan, menakutkan. Tapi itu nggak normal ya. Kalau yang normal orang kerja rajin gitu. Waktu tanggal untuk terima upah, terima gaji, maka dia terima. Waktu terima gaji, semua orang yang terima transferan di rekening pasti tersenyum ya. Haleluya ya. Saya ngelihat Bapak Ibu Saudara yang wajah yang tersenyum hari ini. Nah saudara yang kasih Tuhan, orang yang punya iman yang sehat kepada Tuhan, harapannya ditaruh hanya kepada Tuhan. Harapannya ditaruh kepada Tuhan. Artinya apa? Saya hidup hari ini adalah karena anugerah Tuhan. Saya percaya besok, selanjutnya, sampai selama-lamanya, semua dalam perlindungan, dalam berkat, dalam penyertaan Tuhan. Tadi kita sudah nyanyi, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekuranganku. Kita berharap seperti firman Tuhan mengatakan kita adalah domba-domba dan Tuhan adalah gembala kita. Tuhan akan membawa kita ke rumput yang hijau. Bukan arti kita makan rumput Bapak Ibu Saudara. Tapi artinya ini menggambarkan kalau domba itu makanannya ya rumput. Artinya Tuhan tahu yang kita butuhkan. Saudara butuh apa? Saudara butuh kekuatan, Tuhan akan memberikan kekuatan. Saudara butuh sukacita, Tuhan akan berikan sukacita. Saudara butuh supaya masalah saudara diselesaikan, Tuhan akan selesaikan, Tuhan akan tolong. Saudara yang lapar, Tuhan akan berkati dengan makanan. Sehingga saudara yang sakit pun, saudara yang datang malam hari ini untuk berdoa karena sakit tubuhnya, percayalah Tuhan adalah gembala yang baik. Tuhan yang akan menyembuhkan segala sakit kita. Katakan amin. Orang yang memiliki iman yang sehat, dia akan memiliki harapan kepada Tuhan. Dan percayalah, harapan itu akan berakhir sukacita. Harapan kita di dalam Tuhan akan memberikan sukacita. Hari ini boleh ada masalah, hari ini boleh ada mungkin hal-hal yang membuat hati kita menjadi mungkin seperti lemah. Tetapi percayalah, waktu kita tetap berharap kepada Tuhan, maka Tuhan
akan memberikan sukacita kepada kita. Ada satu orang di dalam firman Tuhan, sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun ia tetap berharap juga. Siapa dia? Dia adalah Abraham, Bapak Ibu Saudara. Abraham, waktu dia menikah dengan istrinya Sarah, sampai usia tua, dia tidak mendapatkan anak. Lalu Tuhan berkata, Abraham, aku berjanji, ini Tuhan yang berjanji, bahwa engkau akan memiliki keturunan. Dan hanya kepada Abraham, orang yang tidak punya satu anak pun, Tuhan berkata, aku akan memberikan keturunan seperti pasir yang ada di pantai. Dan pandanglah ke langit, lihatlah bintang di langit, demikianlah banyaknya keturunan. Satu aja belum Bapak Ibu Saudara. Satu belum, usia sudah tua. Impossible bagi manusia. Tidak mungkin, mustahil. Tapi kita melihat, sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga. Oke, Roma pasal 4 ayat yang ke-18. Bisa tolong bantu baca Vivi? Ada mic? Roma 4 ayat 18. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa, menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. 19. Ayat 19, imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Satu lagi ayat 20. Ayat 20, tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Haleluya. Buat saudara yang mengalami kemustahilan dalam hidup, doa-doa yang panjang yang mungkin saudara sudah naikkan kepada Tuhan dan seperti tidak ada perubahan, bahkan mungkin bertambah susah hari ini. Apakah kita menaruh harapan hanya kepada Tuhan? Abraham tidak ada dasar untuk berharap, namun ia berharap juga. Inilah harapan orang benar. Harapan orang benar akan menjadi sukacita. Sekarang pilihan ada dalam hidup kita masing-masing. Apakah kita mau percaya akan firman-Nya? Kita percaya bahwa firman Tuhan adalah ya dan amin. Kebenaran Tuhan akan dinyatakan. Kebenaran Tuhan akan digenapi dalam hidup kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, inilah yang menjadi membuat iman kita sehat. Bagi orang dunia, kalau dia sudah tidak ada dasar berharap, berarti tidak usah melakukan apa-apa saja. Mungkin ya sudah, menyerah, pasif, pasrah. Ya. Tapi tidak, kita lihat di sini. Imannya ayat 19, imannya tidak menjadi lemah. Walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Tidak mudah Bapak Ibu Saudara. Tidak mudah untuk memahami ayat firman Tuhan ini. Mudah untuk dibaca, tapi tidak mudah untuk dipahami. Kalau kita baca semakin lambat, semakin pelan, maka kita akan melihat ternyata jalan yang Tuhan berikan bukan jalan yang sukar. Hanya percaya, hanya berharap kepada Tuhan. Kembali ke dalam Amsal pasal 10 ayat 29. Jalan Tuhan adalah perlindungan bagi orang yang tulus. Tetapi kebinasaan bagi orang yang berbuat jahat. Jalan Tuhan adalah perlindungan. Hari ini berdoa, belum ada jawaban, berdoa lagi. Hari ini sudah berdoa, kok sepertinya jalannya makin sempit, terus berdoa. Inilah jalan yang Tuhan berikan bagi kita. Ada lagu anak sekolah minggu, di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit, mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati, tapi yang sempit, jiwa berglori. Gampang untuk nyanyinya, hafal lagunya. Tapi ternyata jalan yang sempit adalah jalan Tuhan.
yang memberikan perlindungan bagi kita sebagai orang-orang yang tulus hati di hadapan Tuhan. Yang percaya, yang bersih hatinya kepada Tuhan. Yang tidak meragukan akan kuasa Tuhan. Yang tidak meragukan akan kasih Tuhan. Yang tidak meragukan bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Sementara hari-hari ini suasana dunia sedang diombang-ambingkan. Kita seperti ada dengar akan hal berita sana, berita sini. Sepertinya kelihatan baik, kelihatannya benar, kelihatannya baru. Tapi Bapak Ibu Saudara, itu buatan manusia. Hari ini Bapak Ibu bukan dengar suara saya. Tapi Bapak Ibu mendengar firman Allah. Saya berdoa dengan sungguh-sungguh untuk firman Tuhan yang saya sampaikan pada hari ini. Bukan apa yang saya pikirkan. Tapi apa yang Tuhan mau sampaikan, itulah yang Bapak Ibu terima pada malam hari ini. Jalan Tuhan adalah perlindungan. Artinya walaupun sempit, tapi Tuhan melindungi kita. Walaupun sakit, walaupun susah, walaupun lama, tapi penyertaan Tuhan ada bersama dengan kita. Dan yang lebih luar biasa, itu akan memberikan keselamatan, perlindungan. Karena bagi orang yang berbuat jahat, ujungnya adalah kebinasaan. Kita ada dalam perlindungan Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Biarlah ayat 30. Orang benar tidak terombang-ambing untuk selama-lamanya. Tetapi orang fasik tidak akan mendiami negeri. Orang fasik tidak mendiami negeri. Artinya orang fasik tidak akan masuk ke rumah Bapa. Tapi orang benar hari ini mungkin kita susah, mungkin kita galau, mungkin kita punya pergumulan. Tapi firman Tuhan kata tidak akan selama-lamanya terombang-ambing. Ada tangan Tuhan yang kuat, ada kuasanya yang besar, ada kasihnya yang begitu luar biasa dalam hidup kita. Kita akan dilindungi, kita akan dijaga, kita bahkan dikatakan kita adalah biji matanya Tuhan. Hidup kita terlalu berharga di hadapan Tuhan. Saya ulangi lagi, kita terlalu berharga di hadapan Tuhan. Apakah kita mau menghargai Tuhan lebih dari segalanya? Terima kasih Tuhan buat firman-Mu malam hari ini Tuhan. Yang boleh menguatkan iman percaya kami Tuhan. Mengajarkan kepada kami Tuhan. Untuk terus Tuhan berharap menggantungkan seluruh kehidupan kami hanya kepadamu Yesus. Karena kami percaya Tuhan di dalam Engkau Tuhan. Ada pengharapan, ada jalan keluar. Kalaupun Tuhan saat ini kami masih menghadapi tantangan Tuhan Yesus. Sepertinya Engkau tidak ada. Tapi saat ini Tuhan firman-Mu yang sudah Tuhan menguatkan kehidupan kami. Engkau ada Tuhan di setiap kehidupan kami. Apapun yang kami alami Engkau tahu Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami mau berseru kepadamu. Yesus anak Daud kasihanilah kami. Yesus anak Daud kasihanilah kami. Tuhan kami bawa segala pergumulan kami di bawah kaki-Mu Tuhan. Engkau mendengar Tuhan, Engkau mendengar. Engkau selalu memperhatikan kehidupan anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan kami boleh mempunyai iman yang sehat. Iman yang bertumbuh Tuhan. Melalui tantangan kehidupan yang kami alami. Iman kami boleh bertambah-tambah Tuhan. Bahkan bertumbuh menjadi seperti emas Tuhan. Iman yang teruji Tuhan Yesus seperti yang Kau kehendaki. Tuhan kuatkanlah Tuhan anak-anak-Mu yang saat ini masih menghadapi pergumulan hidup. Apapun itu Tuhan, mungkin sakit penyakit Tuhan. Engkau tahu Tuhan kekuatan anak-anak-Mu pribadi lepas pribadi. Engkau tahu kerinduan hati mereka Tuhan. Engkau yang sanggup menggenapi, Engkau yang sanggup menjawab Tuhan segala permasalahan yang mereka hadapi Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Engkau berkati hamba-Mu Tuhan yang sudah menyampaikan firman-Mu. Urapi dia lebih lagi Tuhan Yesus. Engkau pakai kehidupannya. Dimanapun dia berada di tengah keluarga.
di pekerjaan, terlebih di pelayanan di Palputi ini Tuhan. Biarlah dia boleh membawa dampak yang positif Tuhan bagi perkembangan Tuhan jemaat di Palputi ini Tuhan. Kami juga berdoa buat keluarganya Tuhan, kiranya Engkau berkati, Engkau cukupkan segala kebutuhannya, segala yang menjadi keperluannya Tuhan, Engkau yang menjawabnya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, malam hari ini kami sudah dipuaskan oleh firman-Mu Tuhan. Dan saat ini kami berdoa Tuhan buat keluarga-keluarga di Palputi Tuhan. Kiranya Engkau berkati keluarga jemaat-Mu Tuhan dengan damai sejahtera-Mu. Kami undang terus Tuhan Kau hadir di tengah-tengah keluarga kami. Supaya ada kedamaian, ada ketenangan Tuhan. Kami tahu Tuhan banyak kekurangan kami Tuhan. Di tengah-tengah keluarga Tuhan, baik ayah, ibu, anak-anak, orang tua, kami masing-masing mempunyai kekurangan Tuhan. Tapi biarlah dengan kasih Tuhan yang ada, yang boleh melingkupi kehidupan keluarga kami, semua itu boleh diatasi Tuhan. Dan kami boleh terus memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Engkau tolong juga jemaat Tuhan yang bekerja. Engkau berkati Tuhan, biar dengan pekerjaan yang dilakukan, mereka boleh mencukupi kebutuhan mereka Tuhan. Jemaat Tuhan yang berdagang, yang berwira swasta, Tuhan juga berkati, kirim Tuhan pembeli-pembeli Tuhan. Sehingga mereka juga boleh mencukupi kebutuhan mereka dengan berkat Tuhan. Dan jemaat Tuhan yang lain dengan pekerjaan mereka masing-masing Tuhan. Semuanya adalah mulia di hadapan-Mu. Kiranya Engkau berkati Tuhan Yesus. Dan juga Engkau tolong anak-anak kami Tuhan. Engkau berkati dengan hikmat kepintaran daripada-Mu Tuhan. Yang masih bersekolah, berkuliah, ataupun yang sudah bekerja Tuhan. Ada berkat Tuhan masing-masing buat anak-anak kami Tuhan. Engkau buat mereka berhasil Tuhan di dalam sekolahnya, di dalam pekerjaannya Tuhan. Dan biarlah melalui kehidupan mereka, nama Tuhan boleh dimuliakan. Biarlah juga Tuhan terlebih banyak Tuhan, anak-anak, orang-orang di luar sana Tuhan yang belum mengenal Tuhan, boleh Tuhan jamah hati mereka, sehingga mereka boleh mengenal akan Tuhan. Mungkin ada saudara-saudara kami, orang-orang terdekat kami yang belum mengenal Tuhan. Kami bawa mereka kepadamu Tuhan. Jamah Tuhan, bekerja dengan kuat kuasa-Mu Tuhan Yesus. Kami tidak mau hanya kami saja yang diselamatkan. Kami juga rindu orang-orang terdekat kami, siapapun itu Tuhan. Juga orang-orang di luar sana yang belum mengenal Tuhan, mereka juga boleh diselamatkan. Tuhan, kami serahkan Tuhan kehidupan jemaat Tuhan di tempat ini ke dalam tangan-Mu. Hari-hari mereka Tuhan Kau sertai. Penyertaan-Mu sempurna Tuhan buat kehidupan kami. Dan kami boleh terus Tuhan belajar Tuhan untuk membekali diri kami masing-masing Tuhan dengan firman-Mu Tuhan. Kami boleh baca terus firman-Mu Tuhan, sehingga iman kami boleh bertumbuh dan menjadi modal kami Tuhan di dalam menghadapi tantangan hidup ini yang kami tidak tahu itu akan terjadi kepada kami kapan Tuhan. Tapi biarlah Engkau perlengkapi hidup kami dari sekarang Tuhan, dengan iman yang teguh Tuhan, bahkan bertumbuh di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memberkati jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Engkau juga memberkati para pelayan yang sudah melayani malam hari ini. Tuhan, kiranya Engkau terus pakai para pelayan-Mu Tuhan dengan urapan yang baru Tuhan. Sehingga pelayanan yang dilakukan adalah tulus dari dalam hati yang paling dalam Tuhan. Untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan, untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Bukan dengan kesombongan, bukan dengan kekuatan kami Tuhan. Tapi kami boleh bersama-sama Tuhan, untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Engkau juga pakai Tuhan perlengkapan yang ada di dalam gereja kami, peralatan Tuhan,
semuanya yang digunakan untuk beribadah. Tuhan berkati sehingga boleh digunakan dengan baik. Internet yang dipakai juga Tuhan boleh dalam keadaan yang baik Tuhan, sehingga hasilnya boleh ditampilkan di dalam media Tuhan, dan boleh boleh berguna Tuhan untuk jemaat Tuhan yang tidak bisa hadir tidak bisa hadir di gereja. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan seluruh kehidupan kami Tuhan hari-hari ke depan ke dalam tangan Tuhan. Dan saat ini kami mau tutup ibadah kami Tuhan. Terima kasih buat kehadiran-Mu Tuhan. Terima kasih, kami percaya kami sudah terima berkat dari Tuhan. Dan kami mau bagikan kepada orang, keluarga kami di rumah Tuhan. Kami serahkan perjalanan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Lindungi kami, tibakan kami dengan selamat, tidak kurang satu apapun. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Hanya dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat malam, Tuhan memberkati.